بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فاللهم ارزقنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا مجيب السائلين اللهم آمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali nikmat dan karunia-Nya. Nikmat iman, Islam serta kesehatan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian meluangkan waktu untuk menuntut ilmu, beriktikaf, melanjutkan iktikaf kita sampai syuruk nanti di masjid salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap aktivitas kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di tafsir Ayatul Ahkam yang saat ini insyaallah kita akan mengkaji Surat Al-Baqarah ayat 196 sampai dengan 203. Ayat yang berkaitan dengan penyempurnaan haji dan umrah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah dari ayat 196 sampai dengan 203. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 196 ini, dan sempurnakanlah haji dan umrahmu. Karena Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, akan tetapi jika kamu kemudian terkepung oleh musuh maka sempurnakanlah dan sembelihlah, maka sembelihlah hadyu atau sembelihan yang mudah didapatkan. Famastaysara minal hadi. Jadi jika tidak bisa menyempurnakan hajinya, maka sembelihlah suatu sembelihan, baik dari unta ataupun sapi ataupun dari kambing atau domba. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, dan janganlah kamu mencukur kepalamu atau mencukur rambutmu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya, sebelum sembelihan tersebut sampai di tempat penyembelihannya. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Jika di antara kalian ada yang kemudian sakit atau ada gangguan di kepalanya,
lalu dia mencukurnya, maka dia wajib membayar fidyah. Fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Fidyahnya adalah dengan berpuasa atau bersedekah atau berkurban, nusukun atau nahrun. Fa idza raja'tum fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara minal hadi. Maka apabila kamu dalam keadaan aman, kemudian barang siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji, atau kalau dari kita di sini haji tamattu', haji dulu kemudian umrah, maka siapa saja yang mengerjakan umrah sebelum haji, maka dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Yang menyembelih sembelihan yang mudah didapat. Siapa saja yang kemudian mengerjakan umrah dulu, kemudian dia berhaji atau yang disebut dengan haji tamattu', maka bagi mereka nanti diwajibkan untuk menyembelih satu sembelihan. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil haji wa 7 idza raja'tum. Jika dia tidak mendapatkan apa yang dia sembelih, tidak punya kemampuan untuk menyembelih, maka dia harus berpuasa 3 hari selama dia berhaji dan 7 hari ketika dia pulang ke rumahnya. Tilka 'asyaratun kamilah. Itu merupakan 10 hari. 10 hari itu seluruhnya menjadi 10 hari. 3 hari di waktu dia berhaji, 7 hari di waktu dia pulang ke rumahnya. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Yang demikian itu adalah bagi siapa saja yang keluarganya tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bagi penduduk haram tidak ada hukum yang seperti itu. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat keras hukumannya, syadidul iqab. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persis ayat ini turun ketika perjanjian Hudaibiyah. Suatu ketika pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi SAW bersama kaum mukminin pada saat itu ingin melaksanakan umrah. Akan tetapi dicegat di jalan dan dihalangi dan tidak boleh melakukan umrah. Maka kemudian Nabi dan mereka dan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy pun bersepakat bahwasanya mereka kemudian bersepakat mengadakan perjanjian di Hudaibiyah di satu tempat yang bernama Hudaibiyah, yang kemudian perjanjian itu dinamakan dengan perjanjian Hudaibiyah. Perjanjiannya adalah pada tahun ini kaum mukminin tidak boleh berumrah, Nabi dan kaum muslimin tidak boleh, namun di tahun yang akan datang boleh kemudian melaksanakan umrah kembali nanti di tahun berikutnya. Maka kemudian pada waktu itu sebelum itu pada tahun ke-6 Hijriah, haji belum diwajibkan, belum ada kewajiban haji pada saat itu. Maka kemudian melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala meminta kaum muslimin untuk senantiasa menyempurnakan rangkaian manasiknya. Maka dari sahabat Ya'la bin Umayyah, beliau berkata, pada peristiwa Hudaibiyah ada seseorang yang menghadap kepada Nabi SAW. Kemudian pada saat itu persis Nabi berada di satu tempat yang dekat dengan Makkah yang bernama Ji'ranah. Kemudian pria itu menggunakan jubah yang putih dengan beberapa bercak kekuningan akibat dia memakai wewangian. Jadi timbul bekas dia memakai minyak wangi. Kemudian dia bertanya kepada
dia bertanya, menurutmu apa yang harus aku lakukan terkait dengan umrahku? Maka kemudian pada saat itu Allah kemudian menurunkan ayat ini, wa atimmul hajja wal umrata lillah, maka sempurnakanlah haji dan umrahmu. Jika engkau mempunyai hajat untuk berumrah, maka sempurnakanlah. Maka diceritakan oleh Ya'la bin Umayyah ketika ayat ini turun, badan Nabi SAW pada saat itu tertutup oleh selembar kain. Kemudian dia mengatakan, aku sungguh ingin tahu bagaimana keadaan beliau ketika menerima wahyu. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika wahyu turun, maka Nabi SAW pun mendapatkan beberapa keadaan karena beratnya wahyu itu, ya, wahyu turun dan datang kepada Nabi SAW. Maka ketika Umar menjumpaiku, maka Umar pun kemudian mengetahui apa yang sedang dikeluh kesahkan oleh sahabat ini, sehingga dia mengatakan, wahai Ala, apakah engkau ingin mengetahui bagaimana Nabi SAW menerima wahyu? Maka dia pun mengatakan iya. Lalu kemudian ia menyingkap ujung kain tersebut sehingga beliau kemudian sahabat tersebut bisa melihat Nabi SAW bagaimana menerima wahyu. Nabi saat itu mengeluarkan suara persis seperti kalau bahasa kita mendengkur, ya. Karena apa? Layaknya beliau mengatakan layaknya dengkuran unta muda, ya. Begitu seluruh kainnya disingkap, maka Nabi SAW kemudian berkata, di manakah wahai Umar pria yang tadi yang menanyaimu, yang bertanya kepadamu tentang umrah? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, tanggalkanlah jubahmu, basuhlah bekas minyak wangimu, bersihkanlah bercak-bercaknya, maka sempurnakanlah rangkaian manasikmu. Jadi ada sahabat yang bertanya pada waktu perjanjian Hudaybiyah tersebut, karena dia sudah berkeinginan untuk berumrah, kemudian setelah ada hadangan dari kaum musyrikin, kemudian dia mengatakan, bagaimana, apa yang harus aku lakukan? Maka disuruh untuk menyempurnakan rangkaian daripada ibadahnya. Baik, ini yang pertama. Yang kemudian yang kedua, sebab turun ayat ini juga ada seketika peristiwa Hudaybiyah diceritakan oleh Ka'ab, seorang sahabat Nabi SAW, Ka'ab bin Ujrah. Beliau mengatakan, pada peristiwa Hudaybiyah, Rasulullah SAW kemudian berhenti di dekatku, sahabat Ka'ab. Kemudian ketika itu ada kutu-kutu yang berjatuhan dari kepalaku. Jadi pada waktu ada zaman sahabat sudah ada sudah ada kutu berarti. Ya, ada sahabat yang kutuan ini. Maka ketika melaksanakan umrah, makanya di sini bahasa ayatnya, faman kana minkum maridan aw bihi adzam min ra'sihi, maka siapa saja di antara kalian yang sakit atau ada sesuatu yang mengganggu di kepalanya, ya, penyakit di kepalanya, entah itu kutu atau lain sebagainya, maka persis peristiwa yang melatar belakangi sebab turunnya ayat ini juga keadaan salah satu sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Ujrah, yang saat pada peristiwa Hudaybiyah berada di dekat Nabi SAW, dan dia sedang menggaruk-garuk kepalanya dan kutunya berjatuhan pada saat itu. Maka Nabi pun mengatakan kepadanya, apakah kutu-kutu tersebut menyebabkan kepalamu terganggu? Maka beliau pun, sahabat tersebut mengatakan iya. Maka kemudian Nabi kemudian bersabda, kalau begitu cukurlah rambutmu, ya, maka cukurlah rambutmu. Nah, ini yang kemudian fafidyatun faman kana minkum maridan aw bihi adza min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jika salah satu di antara kalian ada yang sakit, atau kemudian ada yang sesuatu yang mengganggu di kepalanya, kemudian mencukurnya, fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, maka wajib membayar fidyah. Fidyahnya berupa puasa atau membayar sedekah atau menyembelih.
Ini beberapa sebab turun ayat yang berkaitan dengan ayat yang 100 surat Al-Baqarah ayat 196. Kemudian ayat yang selanjutnya ayat 197 firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu ada pada bulan-bulan yang diketahui. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa saja yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata rafath, berkata jorok, berkata yang berbau kemaksiatan, dan jangan juga melakukan satu kemaksiatan, wala fusuqa, jangan membuat suatu kefasikan, suatu yang berbau maksiat, wala jidala fil haji, dan juga jangan melakukan pertengkaran waktu dia melakukan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Segala apa saja dari kebaikan yang engkau lakukan, maka Allah pasti mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika musim haji, ini ayat ini berkaitan dengan pas musim haji, persis peristiwa atau sebab turunnya ayat ini mengomentari atau menegur kebiasaan orang-orang Yaman. Jadi pada musim haji biasanya orang-orang Yaman itu pergi berhaji itu tanpa kemudian membawa bekal. Jadi orang-orang Yaman dahulu mereka pergi ke haji, menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan perihal keadaan orang-orang Yaman pada saat itu, mereka kalau pergi haji tidak bawa bekal. Mereka mengatakan kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian setelah sampai di Mekah, mereka kemudian menjadi orang yang minta-minta. Jadi minta-minta mereka. Maka di sini kemudian menjadi teguran bagi orang-orang Yaman tersebut, sehingga turun habis itu ayat wa tazawwadu, berbekal kalian. Kalau mau berhaji bekal, bawa perbekalan, sehingga nanti sampai di situ tidak menjadi orang-orang yang meminta-minta. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal di sini, maka yang diminta berbekal di sini, bekal yang pertama adalah bentuk fisik dan juga bentuk spiritualnya. Bekal fisiknya materi, kemudian bekal fisiknya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian sampai di situ kemudian berbuat hal-hal yang tidak atau yang menghinakan seorang mukmin. Maka ayat ini pun persis turun dilatar belakangi oleh perbuatan orang atau kebiasaan orang-orang Yaman pada saat itu. Sehingga turun kemudian perintah untuk membawa perbekalan saat berhaji. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang membawa perbekalan, kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Pada waktu berhaji tidak mengapa kalian kemudian di situ di waktu melaksanakan haji mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa waktu berhaji kemudian juga mencari hal keduniaan, mencari karunia, berdagang dan lain sebagainya. Kemudian fa idza afadtum min arafatin fadhkurullah. Kemudian jika apabila kalian sudah bertolak dari Arafah, setelah dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala indal masy'aril haram. Fadhkurullaha indal masy'aril haram. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di masy'aril haram. Masy'aril haram ada dua pendapat. Masy'aril haram itu ada yang mengatakan, Imam Nawawi mengatakan satu tempat, satu bukit di akhir batas Muzdalifah yang bernama Quz'ah. Atau pendapat yang lain mengatakan bahwa Masy'aril Haram itu adalah Muzdalifah itu sendiri. Ya, jadi ketika sudah
wukuf di Arafah, meninggalkan Arafah, berjalan ke Muzdalifah, maka perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertalbiyah dan lain sebagainya. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Dia telah memberikan petunjuk kepada kalian atau kepadamu sekalipun sebelumnya kamu atau kalian menjadi benar-benar menjadi orang-orang yang tersesat. Maka ikhwatal iman, ayat ini kemudian dilatar belakangi oleh kekhawatiran para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi pada waktu dulu para sahabat ketika mereka pergi berhaji atau melaksanakan ibadah haji, mereka takut untuk mengadakan perniagaan. Takut mereka nanti berdosa kalau berjualan di musim haji. Maka mereka pun kemudian tidak mau melakukan perdagangan di saat itu. Maka saat ada kekhawatiran itu, maka kemudian Nabi mengetahuinya dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang kebolehan untuk seseorang berdagang atau berusaha di waktu musim haji. Asalkan orang tersebut tidak melupakan tujuan utamanya. Jangan sampai ke situ niatnya berdagang, tapi niatnya ke situ tetap berhaji, namun di situ nanti dia ingin berdagang berusaha dibolehkan. Yang penting tidak melalaikan dari tujuan utamanya dan dia tetap menunaikan ibadah hajinya dengan sempurna, tidak mengganggu. Tapi jangan kemudian ke situ memang sengaja niatnya untuk berdagang saja. Maka yang ini kemudian menjadi latar belakang sebab turunnya ayat ini. Para sahabat gundah, mereka merasa khawatir mereka berdosa apabila mengadakan perniagaan pada musim haji. Kemudian turun ayat ini, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tidak mengapa, tidak ada dosa bagi kalian, tidak mengapa bagi kalian untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala di waktu kalian melaksanakan ibadah haji. Kemudian dalam riwayat lain juga Ibnu Abbas berkata bahwasanya Ukaz, pasar-pasar yang ada di Makkah pada saat itu, pada pasar-pasar yang besar ya. Yang besar salah satunya adalah Ukaz di suci masa jahiliyah. Mereka para sahabat yang tadinya mereka biasa berjualan pada waktu musim haji, mereka takut berjualan. Maka kemudian sehingga sebab ini kemudian riwayat yang kedua, maka sebab ini kemudian menjadikan ayat ini turun, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Hampir mirip dengan peristiwa yang pertama tadi. Yang lainnya juga diceritakan lagi oleh sahabat yang bernama Abu Umamah At-Taimi. Beliau mengatakan, aku dulu menyewakan unta pada musim haji untuk ditunggangi oleh para jamaah haji. Orang-orang yang melihatku kemudian mengatakan, tidak sah hajimu. Jadi ada sahabat pada saat itu dia menyewakan untanya, ojek unta. Waktu itu ojek unta untuk jamaah haji. Maka para sahabat yang lain yang mendapatinya mengatakan, wah, tidak boleh, Abu Umamah tidak boleh, tidak sah hajimu. Maka setelah dia dikomentari oleh sahabat yang lainnya, maka dia langsung bergegas menemui Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia bergegas menemui Ibnu Umar dan mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, aku menyewakan unta untuk orang-orang yang berhaji pada musim haji. Orang-orang mengatakan kepadaku bahwa hajiku tidak sah kalau berbuat yang demikian. Maka Ibnu Umar kemudian menjawab, ente berihram enggak? Iya. Bertalbiyah enggak? Tawaf di Baitullah dan wukuf, kemudian meninggalkan wukuf di Arafah dan melempar jumrah enggak? Kemudian dia menjawab, iya, saya melakukan semua itu. Maka kemudian Ibnu Umar pun mengatakan, kalau demikian maka hajimu sah. Jadi kalau kita sudah menyempurnakan haji, melaksanakan setiap
rukun hajinya, setiap manasik hajinya kita laksanakan. Kemudian kita juga di sela-sela itu berjualan atau berusaha, berdagang, atau kalau di sini sahabat ojek onta dia, ya, maka sah hajinya. Ibnu Umar kemudian mengatakan, dulu juga ada sahabat yang bertanya tentang hal yang engkau tanyakan kepada Nabi SAW. Dulu juga persis ada seorang sahabat yang lain yang datang menanyakan hal yang sama, ya, sehingga kemudian turun ayat laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Maka yang menunjukkan, yang menjelaskan tentang kebolehan hal tersebut. Jadi dulu sebelum engkau bertanya, kata Ibnu Umar, dulu juga ada seorang pria menghadap Nabi SAW dan menanyakan persis seperti apa yang engkau tanyakan kepada Nabi. Nabi sempat berdiam sebentar, maka kemudian Allah turunkan ayat ini tentang kebolehan untuk berniaga pada waktu sedang berhaji. Yang penting dengan satu syarat, tidak melupakan tujuan utamanya dan sudah menyempurnakan ibadah hajinya. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, ayat 199, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nas. Fa idza afadtum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Tsumma afidhu 99, ayat ke-99. Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang-orang yang banyak bertolak, dari Arafah maksudnya. Setelah sudah di Arafah, maka bertolaklah dari Arafah menuju tempat orang-orang yang banyak yang melakukan hal tersebut, ke tempat yang selanjutnya yang diwajibkan oleh Allah SWT, yang menjadi manasikmu, dan mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfirullah, sesungguhnya innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah SWT Maha penerima, Maha pengampun dan Maha penyayang. Melalui ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dalam berhaji tidak ada orang yang dikatakan mulia atau lebih mulia daripada yang lainnya. Jadi pada waktu musim haji, kebiasaan orang-orang jahiliyah atau kebiasaan masyarakat pada saat itu, orang-orang kafir Quraisy, mereka itu biasanya dulu mereka tidak mau wukuf di Arafah, karena mereka mengatakan bahwa mereka ini adalah orang yang lebih mulia daripada yang lainnya. Mereka kemudian berkumpul di suatu tempat yang dinamakan Homs. Mereka berkumpul di satu tempat yang bernama Homs, ya. Jadi Homs itu adalah beberapa orang-orang Quraisy. Ini cerita daripada Aisyah radhiyallahu an. Kebiasaan orang-orang Quraisy dari dulu, mereka dan orang-orang yang bersama dengan mereka itu, mereka tidak mau wukuf di Arafah. mereka wukufnya itu di Muzdalifah. Mereka disebut dengan Al-Hums, orang-orang Hums, orang-orang yang fanatik. Orang-orang yang fanatik dengan kedudukan, ya, dengan kedudukannya. Mereka orang-orang yang fanatik dengan kedudukannya dan dengan agama mereka. Itu orang-orang yang disebut dengan Al-Hums. Mereka pada saat musim haji nggak mau ke Arafah. Mereka selalu kumpul di Muzdalifah, karena mereka mengatakan bahwa mereka ini lebih mulia daripada yang lainnya. Maka kemudian setelah Islam datang, setelah ada Islam, Nabi diutus, maka Islam diminta untuk menghapuskan kebiasaan ini. Kebiasaan yang
mengatakan bahwa ada yang lebih mulia daripada yang lainnya, seterata. Sehingga mereka tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang biasa. Dalam Islam tidak ada satu di antara yang lainnya lebih mulia kecuali dengan ketakwaannya. Siapapun kita, maka dalam pandangan Islam sama. Ketika dia melakukan suatu perbuatan baik, maka diberikan pahala yang sama. Ketika dia melakukan suatu perbuatan dosa pun diganjar dengan ganjaran yang sama. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hudud, yang memerlukan hukuman, maka dihukum dengan hukuman yang sama. Kalau orang mencuri, baik orang miskin ataupun orang kaya, orang bangsawan ataupun rakyat jelata, budak pada saat itu, kalau dia mencuri sudah sampai pada nisabnya, maka dipotong tangannya, nggak ada pengecualian. Orang berzina pada saat itu tanpa memandang strata, nggak ada pandang bulu dalam Islam. Maka jika dia berzina, kalau dia adalah orang yang belum menikah, maka dicambuk. Kalau dia sudah menikah, maka dirajam. Tidak ada kemudian dibedakan oleh Islam. Begitupun saat berhaji. Saat berhaji tidak ada bedanya. Semuanya sama. Kalau manasiknya sama, tidak ada perbedaan. Orang yang berjuis, orang yang berduit, orang yang punya pangkat, orang yang punya kedudukan lebih tinggi, di situ tempat wukufnya tidak ada. Di sini tempat ininya tidak ada yang spesial. Semuanya sama dalam pandangan Islam. Ketika melakukan syariat Islam, semuanya sama. Orang yang sholat misalkan di masjid, saf pertama harus diisi oleh pembesar-pembesar, nggak ada. Siapa yang datang duluan, mau pemulung yang datang duluan, silahkan di depan di saf pertama. Bahkan ketika seorang yang dari orang rendahan, ketika dia lebih baik bacaannya, lebih baik hafalannya, lebih banyak hafalannya, lebih baik ilmunya, silahkan di depan menjadi imam para orang-orang yang lebih tinggi materinya, lebih tinggi kedudukannya, silahkan di depan. Tidak ada perbedaan dalam Islam. Yang membedakan dalam Islam adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. La farqa baina 'arabiyyin wala 'ajamin illa bittaqwa. La farqa baina abyadin wala aswad. Tidak ada pembeda antara orang Arab dengan orang Ajam, orang luar Arab. Tidak ada pembeda antara orang yang kulit putih, kulit hitam, kulit sawo mateng, kulit-kulit yang lain, tidak ada. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum. Patokannya adalah Allah enggak melihat pakaiannya yang lebih mentereng, jabatannya yang lebih tinggi. Allah tidak melihat yang ganteng-ganteng, yang lebih mantap penampilannya, enggak. Yang Allah lihat adalah hatinya. Pembeda dalam Islam satu-satunya adalah ketakwaan dan kedekatannya kepada Allah SWT. Semuanya sama dalam syariat Islam. Tidak ada yang istimewa, yang diistimewakan. Siapapun sama kedudukannya dalam Islam. Sehingga melaksanakan syariat Islam sama semuanya, tidak ada bedanya. Begitu juga dengan haji. Saat berhaji tidak ada yang dispesialkan, sama semuanya melaksanakan manasik yang sama. Sehingga pada waktu masa jahiliyah, kafir Quraisy nggak mau dulu. Sebelum Islam datang, mereka selalu menempatkan diri di tempat yang dikatakan istimewa. Maka Islam datang kemudian ingin menghapuskan hal tersebut. Sehingga saat turun ayat ini, maka para sahabat kemudian diminta untuk mereka berwukuf di Arafah. Maka semuanya pun kemudian yang lain mengikutinya. Ya, sehingga sekali lagi ayat ini di latar belakangi tsumma afidhu min haitsu afadhan nas, maka kemudian bertolaklah kalian ke tempat wukuf sebagaimana orang-orang manusia waktu itu bertolak ke sana. Di tempat manusia mereka berkumpul, yaitu adalah Arafah. Wastaghfirullah, dan banyak istighfar di situ, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ banyak berdoa kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah. Karena sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini sekali lagi turun untuk menghapuskan kebiasaan orang-orang kafir Quraisy pada masa jahiliyah. Mereka tidak mau berkumpul
dengan orang-orang, mereka menyendiri, mereka dengan kelompoknya saja, dengan gengnya, mereka sengaja berkumpul di Muzdalifah, nggak mau ke Arafah, karena mereka merasa lebih mulia daripada manusia yang lainnya. Sehingga Islam kemudian turun ayat ini memerintahkan semuanya harus wukuf di Arafah menjadi satu, dan di situ tempat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ayat 200, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Jika kalian sudah melaksanakan manasik kalian, sudah menyelesaikan semua rangkaian ibadah haji kalian, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih daripada itu, au asyadda dzikra. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa minhum faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia pada saat itu, di antara orang-orang, ada yang mengatakan, wahai Tuhan kami, memohon dia, berikanlah kami kebaikan di dunia dan tidak ada bagian baginya di akhirat. Dahulu ikhwatal iman, ketika orang-orang sedang berkumpul waktu wasa haji, kebiasaan orang-orang jahiliyah juga ini, mereka selalu setelah mereka berkumpul, selalu mereka menyebut-nyebut dan membanggakan nenek moyang mereka, leluhur mereka. Jadi yang dibanggakan pada saat itu adalah nenek moyang mereka. Ibnu Abbas mengatakan, ini riwayatnya Ibnu Abbas, dahulu orang-orang jahiliyah pada musim haji selalu berkumpul mereka. Selalu berkumpul mereka pada musim haji, berkerumun mereka, kemudian di situ mereka memberitakan, menyebut-nyebut mereka, menyebarluaskan, menyebut-nyebut jasa leluhur mereka, kebaikan-kebaikan leluhur mereka. Salah satu dari mereka ada yang berkata dengan congkak, ayahku adalah orang yang suka memberi makan orang-orang yang datang ke sini. Semua yang datang ke sini dulu itu ditanggung oleh ayahku. Bahkan bukan hanya itu, apapun yang mereka butuhkan, kalau ada di antara pengunjung Ka'bah dulu, pengunjung Mekah yang berhutang, maka bapakku dulu membayari hutangnya. Kalau ada yang dia kemudian tidak mampu membayar diat, maka bapakku dulu yang membayar diatnya. Jadi mereka itu selalu menyebut-nyebut kebaikannya. Memang itu betul itu. Memang dulu orang Arab itu adalah orang-orang yang paling dermawan kalau sudah di sekitar Makkah itu, di sekitar Ka'bah. Kalau sudah musim haji, mereka terkenal sangat dermawan waktu itu. Jadi setiap para pengunjung yang datang dari berbagai suku di tanah Arab pada saat itu, kalau ada yang dari Yaman dan lain sebagainya datang haji, diservis betul sama orang Arab. Ya, penduduk Quraisy ya, diservis betul. Dikasih makan gratis, apa saja diberikan sebagai dia memuliakan tamu memang. Nah, itu selalu disebut-sebut oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Mereka setiap musim haji begitulah mereka selalu menyebut-nyebut itu. Maka ketika melihat terkait dengan hal itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka tidak usah nyebut-nyebut itu, tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadhkurullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut Allah Subhanahu wa taala, agungkan di situ Allah Subhanahu wa taala. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian dulu menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan leluhur kalian, nenek moyang kalian. Bahkan au asyadda dzikra, atau lebih daripada apa yang dulu kalian lakukan. Zikir kepada Allah lebih daripada apa yang dulu kalian lakukan dalam menyanjung leluhur kalian, menyebut-nyebut kebaikan mereka di depan orang-orang yang berhaji. Maka ini menjadi asbab turun surat Al-Baqarah ayat 200 tadi. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy pada saat itu, setiap musim haji mereka selalu menyebut-nyebut kebaikan leluhur mereka. Datang Islam, kemudian tetap syariat haji, mereka pun masih melakukan hal yang sama. Maka kemudian
Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW menurunkannya ayat ini untuk menghapus semua itu. Tidak perlu kemudian menyebutkan kebaikan leluhur kita. Cukup di saat itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkan kemudian di saat kita telah menyelesaikan rangkaian manasik kita, maka kita juga terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar zikir, bahkan lebih getol kita lagi berzikirnya. Karena apapun yang kita lakukan daripada manasik kita sudah sempurna, ini merupakan apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah, sehingga jangan lepas ketika di situ terus menyebut dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai ada seseorang di antara mereka, ya, antara mereka ada yang mengatakan Rabbana, berdoa dia, Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan dia tidak ada baginya di akhirat nanti. Ya. Jadi ini doa dia hanya untuk keduniaannya saja. Ibnu Abbas mengatakan penyebab turunnya ayat ini adalah pada waktu itu ada sekelompok orang Badui, sekelompok komunitas kaum Badui datang ke tempat wukuf di Arafah. Datang ke tempat wukuf di Arafah, mereka berdoa. Yang mereka doakan adalah, ya Allah, jadikanlah tahun ini sebagai tahun yang hujannya banyak, agar tanah-tanah kami subur, sehingga pertanian kami bisa menghasilkan banyak. Ya Allah, jadikanlah kemudian keturunan kami keturunan yang baik-baik. Kami di antara kami biar melahirkan keturunan yang baik. Jadi yang mereka mohonkan kepada Allah di waktu itu adalah perkara keduniaan. Perkara keduniaannya saja. Ya. Mereka tidak sedikit pun dari mereka yang berdoa, tidak ada di antara mereka yang berdoa untuk masalah akhiratnya. Sehingga kemudian Allah langsung menurunkan ayat ini sebagai teguran kepada mereka. Ya, jangan berbuat yang demikian, jangan hanya berdoa untuk duniamu saja, maka nanti ancamannya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nanti tidak akan ada bagian bagimu di akhirat nanti. Kalau hanya berdoa untuk akhiratmu, untuk duniamu, tidak berdoa untuk akhiratmu, ntar di akhirat nggak dapat bagian lagi. Di dunia dikabulkan apa yang diminta, tapi untuk akhiratnya nggak ada yang dibawa. Karena yang diminta hanya selalu dunia dan dunia saja. Akhirat nggak dapat apa-apa. Wa minhum, diceritakan kemudian, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minhum, di antara mereka juga man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka juga ada yang mengatakan, yang berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka juga ada yang mengatakan, jadi ada dua kelompok berarti orang-orang Badui tadi. Di antara mereka ada yang berdoa hanya untuk dunianya, sebagian yang lain kemudian berdoa untuk dunia dan akhiratnya. Ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan kami di dunia dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami, perihalalah kami dari siksa kubur. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah yang nanti akan memperoleh bagian daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala maha cepat hisabnya, maha cepat perhitungannya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah ditentukan jumlahnya. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi. Siapa saja yang kemudian mempercepat meninggalkan Mina, setelah 2 hari dia meninggalkan Mina, maka tidak ada dosa baginya.
Wa man ta'akhkhara fala itsma alaih. Siapa saja kemudian yang mengakhirkannya juga tidak ada dosa baginya. Siapa saja yang masih terus di situ sampai di hari yang ke-13 dia meninggalkan ya, hanya sampai hari yang ke-11 2 harinya dia tinggalkan ya. Di hari tasyrik 12 13 tidak, maka tidak ada dosa baginya. Siapa yang mau melengkapi sampai tanggal 13 juga silahkan, tidak ada dosa baginya. Limanittaqa, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Wattaqullaha wa'lamu annallaha annakum ilaihi tusyarun. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha, dan ketahuilah bahwasanya kalian nanti akan dikumpulkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat ini dari surat Al-Baqarah ada 8 ayat dari 196 sampai dengan 203 ini menceritakan tentang bagaimana berhaji ya, menyempurnakan hajinya ya, menegaskan tentang bagaimana kita menyempurnakan haji dan apa saja yang kita bisa lakukan dan tidak boleh kita lakukan dalam kita melaksanakan haji ataupun umrah. Maka salah satunya adalah kita diminta untuk menyempurnakan seluruh rangkaian manasik kita, manasik haji yang rukun dan rukun-rukunnya harus disempurnakan, dan setiap manasik sebagaimana yang dicontohkan Nabi agar disempurnakan itu. Kalau ada yang tidak disempurnakan maka nanti membayar denda ya, membayar denda seperti yang nanti insyaallah akan kita lebih detail jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya dalam hukum-hukum yang terkandung dalam ayat ini. Sebelum nanti kita tutup ya, ada sedikit tambahan terkait dengan hubungan ya. Kita alhamdulillah sudah sebelumnya kita membahas tentang puasa, kemudian kita membahas tentang tentang hukum qital, jihad. Maka saat ini kita kemudian membahas tentang ibadah umrah dan haji. Dan ayatnya berurutan itu, berentetan itu, berurutan. Apa hubungan di antara satu dengan yang lain? Kok Allah SWT ketika setelah menegaskan tentang ibadah puasa, kemudian langsung haji, kemudian kemudian tentang jihad, kemudian kok ke umrah dan jihad dan haji lagi. Jadi akhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukum-hukum yang ada dalam syariat haji ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukum-hukum puasa, karena persis tepat sekali setelah bulan puasa langsung masuk musim haji. Bulan haji itu langsung datang setelah bulan puasa. Kapan mulai bulan haji, kapan? Bulan haji kapan mulai datang? Dzulhijjah saja. Bulan haji apa? Dzulhijjah. Kapan itu bulan haji? Al-hajj asyhurun ma'lumat. Bulan haji itu terdapat pada waktu-waktu yang sudah diketahui, bulan-bulan yang diketahui. Kapan mulainya? Sudah lupa ini. Sudah lama soalnya hajinya. Mulainya adalah bulan Syawal. Bulan Syawal sudah mulai masuk pada bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, kemudian 10 hari bulan Dzulhijjah. Itu masuk bulan haji. Yang puncaknya nanti di tanggal 9 dan 10 itu. Ya, yang disebut dengan Al-Hajjul Akbar. Itu puncaknya. Tapi bulan haji sudah boleh. Ya, sudah boleh dari Syawal, kemudian Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah itu sudah masuk bulan haji itu. Sudah waktunya melaksanakan haji waktu itu ya. Jadi bulan-bulan tersebut. Maka setelah kenapa Allah kemudian setelah menjelaskan puasa kok langsung berpindah ke haji? Ya karena ibadah haji persis datangnya langsung setelah bulan puasa. Masuk ke Syawal, maka sudah mulai masuk bulan haji di situ. Kemudian setelah itu Allah langsung menjelaskan tentang jihad.
Kenapa? Karena waktu umrah, waktu mau haji yang pertama, waktu mau umrah yang pertama, Nabi SAW dihalangi waktu itu, dihalangi oleh orang-orang musyrik, dihalangi oleh orang musyrik, sehingga datang perjanjian Hudaibiyah, ya, sehingga terjadi perjanjian Hudaibiyah. Jadi setelah Allah SWT menjelaskan puasa, kemudian langsung menjelaskan haji, setelah itu langsung menjelaskan tentang jihad, ya. Jihad di waktu berperang di bulan haram, berperang di waktu berihram, berperang di Masjidil Haram, bagaimana hukumnya? Nah, itu yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang sudah kita kaji waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu persis waktu ketika Nabi mau melakukan umrah dihalangi, ya, dihalangi, kemudian tidak boleh kemudian Nabi melakukannya sampai kemudian waktu itu melakukan perjanjian Hudaibiyah. Ketika tahun yang akan datang Nabi ingin ke situ, para sahabat takut nanti enggak tepat janji orang-orang musyrik. Tahu-tahu nanti pas mau umrah ke situ, melaksanakan haji ke situ, tahu-tahu diperangi, khawatir sahabat. Maka langsung diturunkan ayat tentang qital. Kalau nanti diperangi di situ, berperang boleh. Nah, langsung dijelaskan hukum tentang berperang di tanah haram. Nah, ini kaitannya. Kemudian setelah itu disampaikan oleh Allah SWT, maka kemudian Allah menyempurnakan hukum-hukum yang lainnya yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Maka kemudian kembali Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat yang kita tadi sampaikan di situ tentang penyempurnaan hukum-hukum, penyempurnaan yang berkaitan dengan hukum-hukum berhaji dan berumrah. Jadi semuanya masih dalam satu rangkaian. Kenapa kemudian kok beda-beda sih ini? Dari puasa kok ke haji, kemudian ke jihad, kemudian ke haji lagi, kok nggak konsisten ini? Kenapa nggak diselesaikan dulu? Tidak, karena memang ada runutan peristiwanya, ya, runutan peristiwa yang menjadi kaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga jelas kaum muslimin mendapatkan tuntunan dari Nabi SAW berkaitan dengan apa yang mereka alami. Apalagi Al-Quran pada waktu itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak turun secara sekaligus. Al-Quran turun berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin pada saat itu. Jadi Al-Quran turun untuk menjadi solusi, menjadi penuntun bagi setiap problem, masalah dan keadaan yang dihadapi oleh orang-orang muslim pada saat itu. Nah, ini yang kemudian sehingga menjadi hikmah, ya, hikmah yang sangat luar biasa buat kaum muslimin. Kalau langsung berat itu nanti. Berat kalau langsung. Bagaimana mau melaksanakannya? Memang sehingga diturunkan berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa dan keadaan yang dialami agar mudah diamalkan dan mudah diingat. Maka insyaallah kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya di tema tentang penyempurnaan ibadah haji dan umrah. Nanti ada banyak sekali judul-judul ataupun tema-tema yang nanti kita hukum-hukum yang nanti akan kita pelajari pada bab ini. Apakah umrah itu wajib atau sunnah? Nah, nanti akan kita pelajari. Umrah itu wajib seperti haji atau tidak? Kemudian ada lagi nanti hukum apakah masuk bagian kita sakit atau kita apa saja yang masuk pada kategori kita itu terkepung atau terhalang untuk melaksanakan atau menyempurnakan manasiknya. Apa saja kategori yang mencakup hal tersebut. Nah, ini nanti insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya insyaallah. Dan masih banyak lagi apa hukum kita untuk bertamattu, haji tamattu tapi dia tidak mempunyai keluasan, nggak bisa mendapatkan sembelihan. Bagaimana hukumnya? Nah, bagaimana hukumnya? Nah, ini nanti insyaallah akan kita sama-sama sampaikan nanti, dan apa saja nanti syarat-syaratnya ketika melaksanakan tamattu dan lain sebagainya, insyaallah nanti akan kita sama-sama sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kalau orang yang tinggal di Masjidil Haram bagaimana? Sama enggak hukumnya dengan orang yang tidak tinggal di Masjidil Haram? Mereka kalau kita yang tidak tinggal tadi disampaikan
puasa. Kalau tidak mendapatkan, orang-orang yang tinggal di sana sama nggak mereka hukumnya dengan kita yang tidak tinggal di sana? Insyaallah nanti akan kita sama-sama diskusikan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita, dan kita bisa berjumpa kembali di pertemuan-pertemuan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyempatkan kita dan memberikan karunia kepada kita semuanya yang hadir di sini untuk melaksanakan umrah dan haji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.